Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Ridwan, NIM 2019-53074. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan saya, Sistem Manajemen Basis Data. Langsung saja. Konsep basis data. Menurut Chow, basis data adalah sebagian kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai atau value yang tercatat atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengelolaan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut informasi. Selanjutnya, secara konsep basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau bisa disebut dengan file yang saling berhubungan atau relation dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan relasi antara satu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Data dalam basis data bersifat intelligent dan terpadu atau integrat. Berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait atau terjadi dependensi data. Selanjutnya, berbagai data atau bisa disebut dengan share data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sering dinamakan juga sebagai sistem multi-user atau suatu bangunan basis data memiliki jenjang sebagai berikut. Seperti ini gambarnya, ada DBMS, database, tabel, file, dan record. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau SMBD. Database yang kompleks dan disertai dengan teknik pendokumentasian dan produser manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data. Database Management System atau disebut dengan DBMS. Singkatannya, DBMS adalah database dan program untuk mengaksesnya. Komponen-komponen sistem basis data adalah hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, terminal, dan sebagainya. Software sistem operasi Windows 9 kali Windows 2000, Linux, Unix, atau software pengelola basis data ASUS, SQL, Oracle. Selanjutnya, software program aplikasi Visual Basic, Adobe Visual Code Pro. Basis data, semua data yang diperlukan, dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Pemakai atau pengguna basis data disebut juga dengan user. Seperti ini gambarnya, ada program aplikasi, pengguna, perangkat lunak, perangkat keras, dan disertai data. Peran basis data. Basis data adalah penting dalam pengelolaan data menggunakan komputer karena beberapa alasan, yaitu sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi, menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Penyusunan. Suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu 1. Mengatasi kerangkapan atau redundansi data. Penyimpanan data yang sampai pada beberapa tempat selain bisa menyulitkan pemakai tentang aktualisasi data juga memboroskan tempat penyimpanan, maka basis data akan mendeteksi dan
menghindari jika terjadi kerangkapan data. Selanjutnya, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Akibat lain jika terjadi kerangkapan data, maka jika terjadi perubahan data yang satu sedangkan yang lain tidak dirubah, akan terjadi ketidakkonsistenan data. Mengatasi kesulitan dalam mengakses data, memudahkan jika suatu saat akan diambil atau dicetak data yang memiliki kriteria tertentu, misalnya seperti pada tanggal tertentu, alamat tertentu, jumlah tertentu, dan sebagainya. Menyusun format yang standar dari sebuah data. Data yang sama pada file yang berbeda harus memiliki format data berupa tipe dan jangkauannya harus sama. Penggunaan oleh banyak pemakai atau disebut multiple user. Sebuah database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersamaan oleh banyak pengguna atau multi-user. Selanjutnya, melakukan perlindungan dan pengamanan data atau data security. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Menyusun integritas dan independensi data. Basis data merupakan data kompleks yang bisa diintegrasikan, sehingga kita bisa memanipulasi untuk mendapatkan berbagai bentuk form dan laporan yang kita inginkan. Abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan view abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Dengan basis data dapat mempresentasikan pandangannya yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Database Management System atau bisa disebut saja dengan DBMS, suatu sistem manajemen basis data atau database management system, yaitu berisi kumpulan atau koleksi data yang saling berrelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat pengguna DBMS adalah untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar, untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan pengguna atau pengakses yang tidak sah, memudahkan dalam pengambilan kembali data atau data retrieval, untuk memudahkan dalam pengguna atau pengaksesan data secara bersamaan dalam satu jaringan. Keunggulan DBMS adalah kepraktisan, yaitu penggunaan media penyimpanan yang berukuran kecil namun padat informasi. Kecepatan, yaitu mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Mengurangi kejenuhan, yaitu menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dan monoton yang bisa membosankan. Kekinian atau up-to-date, yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik antara lain: satu, merupakan suatu kumpulan data atau interaktif data yang disimpan bersama tanpa mengganggu suatu sama lain atau membentuk kerangkapan data. Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal. Penambahan data baru, modifikasi, dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS terdiri dari komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data. Perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data, utilitas baik loading dan backup, reorganisasi file, report generation, maupun performance monitoring. Arsitektur DBMS. Arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis
pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini untuk membuat programmer komputer atau pengguna akhir dapat mengakses data secara fleksibel. Arsitektur data bisnis mendefinisikan bagaimana bisnis tersebut akan berkembang dan menggunakan file maupun database untuk menyimpan semua data dalam organisasi. Dan database untuk digunakan, dan struktur administrasi untuk mengelola sumber data. Database arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup database engine, database utility, alat dash database untuk analisa dan desain, dan alat pengembangan aplikasi database. Arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL dan DML. DDL atau bisa disebut dengan Data Definition Language yang merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contohnya perintah DDL misalnya create table, create index, alter table, drop view, drop index. DML atau Data Manipulation Language yang merupakan satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DML kita akan dapat mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, menyisipkan informasi baru dalam basis data, menghapus informasi dari tabel. Selanjutnya, terdapat dua tipe DML yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural DML membutuhkan pemakai untuk mendefinisikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa prosedural adalah DBase 3, Postgres, PostgreSQL. Sedang non-prosedural DML membutuhkan pemakai untuk mendefinisikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa non-prosedural adalah SQL atau Structured Query Language atau VBA. Example contoh perintah DML misalnya insert, select, update, dan delete. Dalam bahasa query dikenal juga dengan DCL atau Data Control Language yang merupakan bahasa pengendali data yang digunakan untuk melakukan otoritas terhadap pengaksesan data dan mengalokasikan ruang. Tiga perintah bahasa tersebut, DDL, DML, DCL, saat ini telah dibentuk menjadi paket bahasa yang disebut sebagai SQL. Yang pada prakteknya implementasi SQL sangat bervariasi. Dan tentunya juga tidak semua fitur SQL didukung oleh vendor software. Beberapa contoh software basis data yang menggunakan SQL seperti DB2, Images Information, Oracle, MS Access, MySQL, PostgreSQL, RDB, dan Sybase. Selanjutnya tipe file. File yang digunakan dalam DBMS dibedakan menjadi 1. File induk atau master file. Terdiri dari file induk acuan, referensi master file. File induk yang rekodnya relatif statis, jarang berubah nilainya, misalnya file grafik gaji, file mata pelajaran. Selanjutnya file induk dinamik atau dynamic master file. File induk yang dinilai dari record-recordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau update sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. File transaksi, file ini bisa disebut file input.
digunakan untuk merekam data hasil dari interaksi yang terjadi. Misalnya penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. File laporan. File ini bisa disebut audit file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. File sejarah. File yang bisa disebut file arsip atau archival file merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tapi masih disimpan sebagai arsip. File pelindung atau backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Selanjutnya, keamanan basis data. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer, baik di perusahaan maupun lembaga-lembaga yang menggunakannya komputer sebagai alat bantu. Contohnya, hal ini terjadi karena semakin majunya teknologi yang dikuasai oleh seorang atau mungkin karena masih lemahnya sistem keamanan komputer. Pada dasarnya, keamanan sistem dapat dibedakan menjadi tiga. 1. Keamanan eksternal. 2. Keamanan interferensi. 3. Keamanan internal. Contoh dari keamanan eksternal yang menyangkut keamanan komputer dari ancaman perusahaan fisik. Contoh dari keamanan interferensi yang berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan atau mengakses data maupun program dalam suatu komputer. Contoh dari keamanan internal yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integritas suatu data. Selanjutnya, teknik merancang model basis data. Dalam DBMS terdapat beberapa model basis data yang digunakan yang menyatakan hubungan antara rekod-rekod yang ada dalam basis data. Terdiri dari flat file atau tabular, data terletak di dalam tabel tunggu. Hierarkical menggunakan pola induk atau parental network disebut juga DBTG atau database task group. Relasional terdiri dari tabel-tabel termonalisasi dengan file-file kunci sebagai penghubung relasi antar tabel. Sebetulnya terdapat teknik yang lebih baru dari model relasinya, yaitu DBMS deduktif, DBMS pakar, DBMS semantik, DBMS berorientasi objek, DBMS relasional universal. Namun terkini tersebut masih relatif jarang digunakan saat ini, sedangkan teknik relasional telah didukung dan merupakan standar dari bahasa SQL. Pendekatan paling umum dan banyak digunakan dalam melakukan perancangan model konseptual adalah dengan menggunakan model data relasional yang memiliki dua buah teknik, yang terdiri 1. Teknik normalisasi, 2. Teknik Entity Relation Diagram atau ERD. Selanjutnya, teknik normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik relasi basis data dengan melakukan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan identitas dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi. Terdapat kesulitan dalam menambah atau insert, menghapus, delete, mengubah atau update, mengambil atau retrieve pada suatu database. Sebuah teknik normalisasi digunakan untuk memproduksi sebuah model data yang memenuhi kriteria kualitas sebagai berikut. Model data yang bagus adalah data yang modelnya sederhana. Model data yang baik secara esensi adalah tidak
redundan atau rangkap. Model data yang baik harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Selanjutnya, untuk membentuk dalam keadaan ternormalisasi, maka perlu diketahui konsep tentang file atau atribut kunci dan ketergantungan fungsi atau functional dependency. Setiap file memiliki kunci. File beberapa suatu file yang dapat mewakili record. Kunci atau key dalam sebuah file yang akan dijadikan sebagai relasi dibedakan menjadi satu kunci primer merupakan kunci yang dibentuk dari sebuah file atau atribut yang selain bersifat unik juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Contoh nih, nomor induk pegawai mewakili setiap pegawai yang nomornya tidak mungkin sama. Selanjutnya, kunci alternatif atau alternate key merupakan kunci kandidat yang tidak dipakai, tidak terpilih sebagai primary key. Selanjutnya, kunci tamu atau foreign merupakan satu atribut atau file yang melengkapi satu relasi yang menunjukkan keindukannya. Teknik Entity Relation Diagram atau ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konvensional yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data karena hal ini relatif kompleks. Dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakan, yaitu 1. Entity entitas. Entity atau entitas adalah suatu objek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. 2. Atribut. Entitas mempunyai elemen yang disebut atribut dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Misalnya atribut nama pegawai dari entitas pegawai. Yang ketiga, hubungan atau relationship. Sebagaimana halnya identitas, maka dalam hubungan pun harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antar identitas dengan isi dan hubungan itu sendiri. Misalnya dalam kasus hubungan entitas dengan isi dari hubungan itu tersendiri. Jenis-jenis hubungan atau relasi dibagi menjadi 3 seperti gambar di sini. Sistem berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara diambil dari filsafat dunia nyata yang diterapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang sesuatu, baik untuk pandang, pengguna, penambang, ataupun pengelola teknologi. Tujuan dari metodologi atau objek oriented adalah suatu alternatif mendekatkan permasalahan untuk mencari solusi pemecahan. Metodologi berorientasi objek merupakan perkembangan selanjutnya dari metodologi sebelumnya seperti metodologi prosedural, sekuensial, kongruensi maupun modular. Keunggulan pendekatan berorientasi objek adalah seperti berikut. Menuntun pengguna ulang atau reuse komponen kemudian program sebelumnya
yang menjadikan proses pengembangan software dapat dilakukan lebih cepat dan berkualitas tinggi, mempermudah dalam pemeliharaan karena memiliki struktur yang runtuh dan stabil atau invariant, lebih mudah diadaptasi dan diskala menjadi sistem yang lebih besar dengan merakit subsistem yang dapat digunakan ulang. Selanjutnya, konsep dan karakteristik objek. Konsep dasar tentang objek oriented adalah sebagai berikut. Objek-objek merepresentasikan sebuah identitas baik secara fisik, konsep, ataupun secara perangkat lunak. Kelas adalah definisi abstrak dari sebuah objek, di mana dijelaskan bahwa struktur dan kelakuan dari tiap objek yang tergabung dalam suatu kelas. Atribut. Atribut adalah nama-nama properti dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilainya dari properti yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Operasi adalah implementasi dari layanan yang dapat diminta dari sebuah objek dari sebuah kelas yang menentukan tingkah lakunya. Antarmuka atau polimorfisme adalah sebuah antarmuka yang menutupi bagian-bagian detail di dalamnya. Disebut juga penerapan dari polimorfisme, yaitu kemampuan untuk menyembunyikan banyak detail implementasi yang berbeda-beda dari dan dengan hanya menggunakan sebuah antarmuka yang sama, merupakan juga pengembangan konsep enkapsulasi. Komponen hampir tidak tergantung pada apapun dan merupakan bagian yang dapat diganti-ganti dari sebuah sistem. Paket adalah mekanisme yang bertujuan umum untuk mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam sebuah grup. Subsistem adalah pemodelan elemen yang mempunyai kata bahasa dari paket, seperti dapat terdiri dari pemodelan elemen yang lain dari sebuah kelas, seperti mempunyai tingkah laku sendiri. Tingkah laku dari subsistem dihasilkan dari kelas-kelas atau subsistem lainnya yang dimilikinya. Keterhubungan menyediakan cara-cara berkomunikasi antar objek. Ada beberapa cara keterhubungan antar objek tersebut, yaitu asosiasi, agregasi, asosiasi kompensasi, dependensi, generalisasi, dan realisasi. Dependensi adalah menggunakan keterhubungan yang menampilkan keterhubungan antar pengguna dengan penyedia, di mana perubahan spesifikasi pada sisi penyedia akan mempengaruhi pengguna. Generalisasi adalah keterhubungan atau membuat khusus ataupun umum, di mana elemen-elemen dari elemen yang lebih khusus. Realisasi adalah keterhubungan secara tata bahasa antara dua klarifikasi. Satu klarifikasi berlaku sebagai penghubung, sedangkan lainnya menyetujui untuk menolak. Agregasi adalah bentuk asosiasi khusus yang secara kuat memodelkan seluruh sebagian dari asosiasi antara hubungan satu bagian kelas secara keseluruhan dengan bagian tertentu dari kelas lainnya. Contohnya keterhubungan dari kelas siswa dengan kelas jadwalnya. Semua pada kelas siswa pasti memiliki sebuah kelas jadwal masing-masing. Jadi setiap siswa salah satunya harus terdiri dari jadwalnya. Komposisi adalah bentuk berhubungan agregasi yang lebih akurat, lagi kemungkinan dan mempunyai jangka waktu yang timbul sesuai kebutuhan. Contoh agregasi di mana kelas siswa dapat berdiri sendiri, sedangkan adanya kelas jadwal harus bergantung dan harus bergantung kepada kemunculan kelas siswanya dan hanya merupakan bagian dari kelas siswa. Selanjutnya, sedangkan sistem berorientasi objek memiliki karakteristik atau prinsip dasar sebagai berikut. Abstraksi adalah kemampuan manusia untuk mengenali keserupaan di antara
objek-objek, situasi-situasi, atau proses-proses di dunia nyata, serta keputusan untuk berkonsentrasi pada keserupan-keserupan tersebut dan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang kecil. Pengkapsulan atau encapsulation merupakan pengemasan atau pembungkusan beberapa item ke dalam satu unit. Modularitas adalah memecah suatu yang kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur. Polimorfisme adalah kemampuan untuk memperoleh beberapa bentuk. Hierarki atau pewarisan, bisa disebut juga dengan inherensi, adalah urutan atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Terima kasih, cukup sekian dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.